Halo guys, kita sekarang akan melaksanakan perjalanan menuju ke Semarang. Maka dari itu, ikuti terus keseruan dan aktivitas dari kelompok kita. Cekidot. Dadah. Tunggu. Bukan begitu cara openingnya. Nah, sekarang kelompok kami sudah sampai di bangunan Lawang Sewu. Sebelum kita akan mengeksplorasi bangunan Lawang Sewu, di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikri Rivaldi. Saya tadi Dania. Saya Auliana Rasa. Saya Odiol Ramadan. Saya Jikri Nur Fauzi. Dan saya Muhammad Farhan Duha. Mau tahu keseruan eksplorasi gedung Lawang Sewu? Ayo ikuti kita. Sekarang kelompok kami, kelompok 2, sedang berada di bangunan Lawang Sewu, yang dimana sebagaimana yang diketahui, bangunan Lawang Sewu ini adalah suatu bangunan peninggalan dari zaman Hindia Belanda, yang tepatnya dibangun pada tahun 1904. Untuk zaman dahulu, bangunan Lawang Sewu ini bernama NIS, yaitu Nederland Indies Spoorweg Maatschappij. Nah, bangunan ini adalah suatu aset dari kereta api Indonesia, yang dimana buah dari perebutan NIS oleh jawatan kereta api pada saat itu. Nah, kenapa dinamakan gedung Lawang Sewu? Karena dari bahasa Jawa dinamakan Lawang Sewu ini adalah bangunan 1000 pintu, yang dimana terdiri dari atas banyaknya 1000 pintu pada saat itu. Nah, untuk sampai saat ini juga, untuk Lawang Sewu sendiri masih dinamakan sebagai Lawang Sewu, karena merupakan suatu bangunan bersejarah yang ditinggalkan dan juga aset dari kereta api Indonesia. Mungkin seperti itu. Sejarah Lawang Sewu tidak jauh dari sejarah kereta apian di Indonesia, di mana pada masa pemerintahan Hindia Belanda dibangun kereta api antar kota dan tren dalam kota. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga dipercayakan untuk pembangunan kereta api kepada sebuah perusahaan swasta bernama Nederland Indies Spoorweg Maatschappij atau NIS pada tahun 1862. Selain itu ada satu perusahaan swasta lagi yang diberi kepercayaan, yaitu sebuah Semarang Johannesstrom atau SJS. Nah, NIS sendiri mempercayakan pembangunan gedungnya kepada seorang arsitektur asal Amsterdam, yaitu Profesor Jacob F. Clinton dan B.J. Otgam, di mana perencanaan pembangunan gedung utama NIS semuanya dirancang di Belanda, kemudian dibawa ke Semarang. Untuk pembangunan gedungnya sendiri dibangun pada tanggal 27 Februari dan selesai pada bulan Juli tahun 1904. Sejarah Lawang Sewu ini bukan hanya tentang kereta apian Indonesia, akan tetapi sejarah dari Lawang Sewu ini begitu panjang sampai ada suatu peristiwa, yaitu pada awal kemerdekaan Indonesia sekitar 14
14 Oktober 1945 sampai 19 Oktober 1945, gedung ini diperebutkan oleh pasukan Jepang dan para pribumi. Pada akhirnya pasukan Jepang menggunakan kantor ini dan para pribumi yang ada di Lawang Sewu beralih tugas ke tempat yang ada di salah satu di Kota Semarang. Terus setelah Indonesia mendapat kedaulatan kemerdekaan, gedung ini kembali digunakan oleh Indonesia dan digunakan oleh Kodam Diponegoro. Halo teman-teman, saya Tarsa Dania dan rekan saya. Muhammad Farhanullah. Di sini kami akan memaparkan mengenai kondisi gedung Lawang Sewu terkini. Jadi menurut saya kondisi gedung Lawang Sewu terkini masih sangat kokoh dan masih terjaga keasliannya. Jika pun ada yang diganti, hanya catnya saja. Dan jika temboknya retak, digantinya memakai bata merah. Tidak boleh memakai semen demi menjaga keaslian gedung ini. Karena gedung ini adalah aset budaya. Nah, betul banget tuh tadi dari kata Teteh Tarisa, demi menjaga keaslian bangunan ini semuanya digunakan menggunakan bahan-bahan yang memang sebelumnya digunakan gitu. Jadi mulai dari atap yang semulanya gitu ya, bangunan atap dan juga kayu-kayu yang lain itu mengalami pelapukan gitu teman-teman, karena faktor cuaca, karena faktor yang memang termakan usia, karena dilihat gitu ya dari gedung Lawang Sewu ini terbilang sangat sejarah gitu karena udah sangat lama, dan ini tuh bangunan ini udah direnovasi gitu ya. Oke, untuk minat wisatawan sendiri, 2 tahun kebelakang Lawang Sewu ini mengalami penurunan karena ada larangan dari pemerintah untuk mobilitas penduduknya untuk berpergian ke suatu tempat. Oleh karenanya Lawang Sewu ini terkena dampak dari larangan pemerintah tersebut. Namun pada awal tahun 2022 Lawang Sewu ini mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Bisa kita lihat bahwa saya dan teman-teman saya sedang melakukan praktikum tentunya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Namun untuk masyarakat lokal tentunya ini masih cukup kurang karena kebetulan untuk hari ini belum masuk pada weekend ya, masih weekday. Jadi untuk minat wisatawan sendiri mungkin akan mengalami peningkatan pada hari Sabtu maupun hari Minggu. Nah, inilah bangunan dari Lawang Sewu. Sebagaimana yang diketahui, Lawang Sewu sendiri bangunan yang terdiri tepatnya pada tahun 1904. Bangunan ini merupakan suatu peninggalan dari zaman Hindia Belanda. Untuk saat ini, bangunan ini menjadi suatu aset dari kereta api Indonesia. Kondisi bangunan dari Lawang Sewu sendiri sedang mengalami banyaknya keretakan dan juga kerusakan, sehingga pada sekarang mengalami renovasi dan juga tahap pemugaran. Untuk daya minat tarik wisatawan yang mengunjungi bangunan Lawang Sewu ini bisa dikatakan belum terlalu lama ya, dikarenakan sedang masa transisi dari zaman pandemi ke zaman yang normal kembali. Dan tidak hanya itu saja, dikarenakan sepinya peminat atau mungkin kurangnya daya tarik minat wisatawan yang mengunjungi Lawang Sewu pada saat ini dikarenakan adanya tahap renovasi. Nah, hal tersebutlah yang menjadikan Lawang Sewu masih belum ramai untuk dikunjungi. Mungkin cukup sekian eksplorasi dari kelompok 2 kajian Lawang Sewu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah mengikuti kegiatan eksplorasi dari kelompok 2 kelompok kami mengenai bangunan Lawang Sewu. Sampai jumpa kembali di kegiatan video selanjutnya. Bye-bye.